Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabila, kelas 12 Busana 2, absen 28 dari SMK Negeri 38 Jakarta, ingin membacakan teks berita untuk ujian praktik bahasa Indonesia. Berikut videonya. Selamat pagi pemirsa, Klik Berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda yang akan memberikan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Siti Sabila, mari kita simak beritanya. Berbagai cara dilakukan warga untuk berburu minyak goreng murah. Seperti warga kota Pasuruan yang rela antri di depan minimarket sebelum dibuka. Pemandangan antrean itu terjadi di sebuah minimarket Kecamatan Purworejo. Pada hari Sabtu 5 Maret 2022, puluhan warga antri di depan minimarket agar bisa membeli minyak goreng yang sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000. Meski sudah antri, mereka belum tentu mendapatkan barang yang dicari. Pasalnya, stok di minimarket kerap kosong. Stok minyak goreng kemasan di pasar tradisional juga tidak menentu jika ada harganya melebihi harga eceran tertinggi. Warga mengaku rela antri karena selisih harga minyak goreng di minimarket dan pasar sangatlah jauh. Warga pun berharap pemerintah bisa segera menanggulangi kelangkaan minyak goreng. Dari pantauan awak media ini terlihat masyarakat yang tengah antri di depan sebuah minimarket. Mereka mendapatkan kabar akan adanya stok minyak tiba di minimarket hari ini. Salah satu warga yang ikut mengantri di minimarket tersebut mengaku rela antri dari pagi hingga sore demi mendapatkan minyak goreng. Mereka pun rela berpeluh keringat dan mengantri sambil berdesak-desakan dari luar halaman minimarket hingga ke dalam toko demi mendapatkan minyak kemasan 1 liter. Warga berharap pemerintah daerah hingga pusat bisa menertibkan suplai minyak goreng yang cukup, agar warga tidak setiap hari sibuk mencari minyak goreng ke berbagai toko ataupun kios. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa pandemi COVID-19. Aturan baru ini mengatur masa karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN selama 7 kali 24 jam bagi yang telah menerima vaksin dosis pertama. Kemudian, karantina selama 3 kali 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga. Bagi PPLN usia di bawah 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh atau pendampingnya selama perjalanan. Aturan ini berlaku sejak SE ini terbit pada 2 Maret 2022. PPLN bisa memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk atau entry point perjalanan luar negeri seperti bandara udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas negara. Ketentuan atau persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk entry point yakni wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua yang minimal diterima 14 hari sebelum keberangkatan. Sertifikat itu bisa berupa data fisik maupun digital. WNI yang belum divaksinasi akan segera divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah hasil tes PCR kedua menunjukkan hasil negatif. WNA juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, asalkan memenuhi ketentuan yakni mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun, pemegang izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, dan atau pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap. PPLN juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR yang diambil maksimal dalam 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Hasil itu juga dilampirkan dalam EHC Internasional Indonesia.
PPLN juga diminta menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran pemesanan kamar hotel bila menjalani karantina mandiri. Tempat karantina mandiri itu wajib mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 dan telah memenuhi syarat standar CHSE. Pemerintah akan menanggung biaya karantina untuk sejumlah kategori PPLN. Kategori itu meliputi pekerja migran Indonesia, pegawai pemerintah dari perjalanan dinas, pelajar yang studi di luar negeri, dan perwakilan Indonesia tingkat internasional. PPLN juga harus menjalani karantina terpusat dengan biaya mandiri. Sebelumnya, pemerintah berencana mempersingkat masa karantina PPLN. Hal itu dikatakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, di sejumlah negara bahkan sudah menghapus aturan karantina bagi PPLN. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Klik Berita hari ini. Saya Siti Sabila bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.